Tahun 2020 telah kita lalui, dan semua sepakat bahwa tahun 2020 adalah tahun tersulit di era milenium ini. Banyak musibah yang terjadi di tahun 2020 ini, dari bencana banjir, gunung meletus, dan tentunya yang paling menjadi sorotan adalah merebaknya wabah virus corona. Siapa sangka kita yang biasa hidup bersosialisasi harus rela terkurung di dalam rumah selama berbulan-bulan demi menghindari penyakit yang hingga kini belum ditemukan penyebab maupun obatnya. Virus corona atau dalam istilah kedokteran disebut COVID-19, yaitu singkatan dari Coronavirus Disease 19, telah meneror umat manusia tidak hanya di Indonesia, melainkan di seluruh dunia tanpa terkecuali. Kita telah dihantui virus ini sejak 2019 lalu dan hingga saat ini penyebarannya pun masih tetap tinggi di berbagai negara. Banyak spekulasi mengenai asal-muasal wabah ini, dan yang paling banyak dipercaya untuk kemunculan pertama virus ini adalah bahwa virus ini berasal dari Cina. Pada tanggal 1 Desember 2019, seorang warga Wuhan, Cina terkonfirmasi positif virus corona yang kemudian merebak ke seantero penjuru dunia. Hingga saat ini, jumlah orang yang terjangkit virus ini telah mencapai lebih dari 85 juta jiwa dengan kematian mencapai 1,8 juta jiwa di seluruh dunia. Amerika menjadi negara dengan jumlah kasus terbanyak, yaitu mencapai 20 juta jiwa dengan kematian mencapai 354.000 jiwa. Di Indonesia sendiri, sejak Februari 2020 pertama kali ditemukan kasus positif corona, hingga saat ini telah mencapai angka 77.000 jiwa dengan angka kematian mencapai 22.000 jiwa. Banyak yang tidak pernah menduga sebelumnya bahwa virus ini bisa merubah tatanan kehidupan bermasyarakat. Dari hal yang mustahil dilakukan hingga hal-hal ajaib yang sebelumnya tidak pernah terfikirkan bisa terjadi pada masa pandemi corona ini. Tempat ibadah ditutup, masjid, gereja, kuil, dan lain-lain banyak ditutup demi menghindari penyebaran virus ini. Berbagai acara yang banyak menghadirkan kerumunan semua dilarang. Bahkan hari sesakral sesuci Idul Fitri, di mana itu adalah hari besar umat Islam, bisa juga terkena imbas virus ini, yaitu dengan pelarangan sholat Id berjamaah. Tentu saja hal ini banyak menimbulkan gejolak di masyarakat. Namun pemerintah tidak mau ambil risiko demi memutus penyebaran corona ini. Bahkan mungkin bagi sebagian orang yang hidup di zaman milenium ini pasti kaget dan terheran-heran. Baru kali ini Ka'bah ditutup bagi umat Islam untuk beribadah haji. Ya, Ka'bah yang merupakan kiblat umat Islam di seluruh dunia sempat ditutup untuk umum karena imbas virus corona ini. Tentu saja hal ini dilakukan oleh pemerintah Saudi guna menekan penyebaran virus yang mematikan ini. Banyak kisah ataupun legenda yang telah meramalkan mengenai wabah ini. Di Indonesia, ada sebuah kisah yang meramalkan bahwa tahun 2020 merupakan tahun bencana. Disebutkan bahwa Prabu Jayabaya, yaitu Raja Kediri yang memerintah tahun 1135 sampai dengan 1157, pernah berucap, "Sesuk yen wis ketemu tahun sing kembar, bakal ketemu zamane langgar bubar, masjid korat karit, Ka'bah ora kaambah. Begajul pada ucul, manungsa pada tanpa diupakara, kaula cilik pada keluwen, para punggawa negara makaryo nganti lali keluarga." Yang artinya kurang lebih seperti ini. Besok bila bertemu tahun kembar, maka akan bertemu masanya surau atau musola bubar. Masjid tidak terurus, Ka'bah tidak dikunjungi, penjahat lepas, manusia meninggal tidak diurus sebagaimana mestinya. Rakyat kecil kelaparan, hingga para pejabat yang bekerja sampai dengan lupa keluarga. Tahun 2020 kita sepakat bahwa tahun ini penuh dengan perjuangan. Pemerintah berjuang melawan virus corona dengan berbagai kebijakan-kebijakannya. Tenaga kesehatan baik dokter maupun perawat banyak yang berguguran karena menjadi garda terdepan dalam penanganan pasien corona ini. Banyak perusahaan yang tutup yang mengakibatkan PHK massal di mana-mana dan imbasnya masyarakat kesulitan ekonomi dan berjuang hanya untuk sekedar makan imbas dari virus corona ini. Kita tidak pernah tahu kapan musibah ini akan berakhir. Yang kita tahu hanyalah berjuang, semangat pantang menyerah melawan virus ini, serta harapan muncul ketika vaksin COVID ini ditemukan. Meskipun hingga saat ini belum terbukti bisa mengobati atau menangkal virus ini, setidaknya kita sudah melangkah di jalan yang tepat dalam memerangi virus ini. Ada beberapa negara yang sudah menyuntikkan vaksin corona ini kepada rakyatnya, dengan hasil yang masih dalam pemantauan. Dan semoga kita di Indonesia akan segera mendapatkan vaksin yang telah disediakan oleh pemerintah. Hanya tinggal menunggu waktu. Semoga badai ini cepat berlalu. Sobat YouTubers, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.